warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Syukur la ilaha illallah wa syukurna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan yang pertama yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri Bapak Asin Chandra Setiawan dan teman-teman guru dari SD Negeri Guru yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah kita diberi kesehatan jasmani dan rohani sehingga bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan diseminasi budaya positif untuk menunjukkan saksi nyata CGP Angkatan 9. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Karena beliau kita bisa membedakan mana itu yang hak dan mana itu yang batil di mana ajarannya, yaitu ajaran agama Islam. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, diskusi bersama mengenai budaya positif. Untuk agenda kegiatan kita pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua materi budaya positif, yang ketiga penyajaran skala frekuensi dan penutup. Untuk pembukaan kita tadi sudah kita buka secara bersama-sama. Selanjutnya yaitu eksplorasi konsep. Jadi nanti yang akan kita bahas, akan kita diskusikan pada hari ini, yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, lalu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, lalu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lalu ada restitusi, yaitu 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Sebelum kita melakukan diskusi ini nanti, mari kita explain dulu. Mari kita berkonsentrasi membuka pikiran kita bersama-sama untuk nanti menjawab sebuah pertanyaan yang dulunya adalah awal adalah akhir. Jadi dulunya adalah awal dari akhir, supaya nanti konsentrasi kita sebelum memulai diseminasi ini kita berada dalam fokus yang 100%. Ada yang pernah mengetahui sedikit ini? Oke, kita mulai ya. Yang pertama, Anwar sejak ulang tahun. Kita sebagai teman harus memberikan hadiah kepada Anwar. Adi memberi hadiah sebuah sepatu, lalu Aziz memberi hadiah uang. Anissa memberi hadiah gelas. Lalu kira-kira Raisa memberi hadiah apa? Gantungan kunci. Oke, yang benar adalah gantungan kunci. Kita coba lagi yang kedua. Yang kedua. Ada yang sudah tahu, berarti konsentrasinya sudah 100%. Anwar sedang ulang tahun. Kita sebagai teman harus memberikan hadiah kepada Anwar. Adi memberikan hadiah laptop, lalu Aziz memberi hadiah topi. Anissa memberi hadiah iguana. Lalu kira-kira Raisa memberi hadiah apa? Ayam. Ayam. Ayam, benar. Ayam. Jangan lupa, punya awal adalah akhir. Ini yang terakhir ya. Yang terakhir. Sudah banyak yang bisa. Ini yang terakhir. Wah, nyanda adalah awal adalah akhir. Ini yang terakhir sebelum bisa mulai diskusinya ya. Yang pertama, Anwar sedang ulang tahun. Kita sebagai teman harus memberikan hadiah. Adi memberikan tas, Aziz memberikan sepeda,
lalu Anissa memberi apel. Nah, selanjutnya Raisa kira-kira memberi apa? Yang sudah tadi menjawab diam dulu. Lainnya. Aku sore. Nah, ayo, cluenya awal adalah akhir. Kalau Adi memberikan tas, Anissa memberikan sepeda, Aziz memberikan sepeda, Anissa memberikan apel. Lalu Raisa kira-kira memberi apa? Apa? Lampu ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua karena awal adalah akhir. Kita semua karena awal adalah akhir. Nanti setelah ini saya kasih tahu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke teori kontrol. Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang yang dinamakan choice theory itu memberikan 5 pernyataan. Kita sebagai guru, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita harus bisa menanamkan bahwa guru itu secara langsung bisa kontrol murid. Jadi murid itu terasa terkontrol oleh guru, padahal kita tidak melakukan apa-apa. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi tanpa melakukan atau menyuruh anak itu tahu bahwa guru itu merupakan muatan berpositif semuanya. Jadi hal-hal positif itu ada pada guru. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi anak itu menumbuhkan rasa bersalah pada masing-masing anak. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah teori kontrol. Lalu bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol oleh Stephen R. Covey. Stephen R. Covey, prinsip central leadership pada tahun 2001 mengatakan bahwa bila kita membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi intinya teori kontrol bagi kita bahwa apapun kondisinya, apapun kondisi kita, kita harus bisa berubah untuk lebih baik. Jadi memposisikan diri kita untuk selalu belajar. Lalu disiplin positif dan nilai universal. Bapak berikan kita di ajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Diajar Dewantara, pemikir konsepsi ketatanan sikap merdeka, cetakan yang kelima. Jadi sebenarnya disiplin yang paling baik itu adalah self disiplin, disiplin yang tumbuh dari diri kita. Tapi saat kita sudah tidak bisa menumbuhkan disiplin dalam diri kita, jadi kita juga memerlukan aturan yang diwajibkan oleh atasan kita atau penguasa. Nah, selanjutnya disiplin. Ini yang sering miskonsepsi kita mengenai disiplin. Jadi kita akan mencoba mengupas disiplin ini supaya tidak terjadi miskonsepsi tentang pemahaman kita mengenai disiplin.
Arti dari kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kebanyakan orang yang menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Jadi mungkin dari kita atau saya sendiri juga di awal lebih mengetahui dan lebih kenal disiplin itu adalah aturan. Tapi sebenarnya disiplin itu bukan peraturan, bukan aturan, bukan kepatuhan. Dan kadang disiplin juga lebih sering kita hubungkan dengan hukuman. Apabila kita tidak disiplin, pasti kita akan dihukum. Padahal hukuman itu juga merupakan alternatif terakhir saat kita tidak melaksanakan aturan. Bahkan kalau bisa hukuman itu tidak pernah dilaksanakan. Dalam budaya kita, mana disiplin di mana menjadi sesuatu yang dilakukan seorang untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau kita pengetahuan awal kita mungkin disiplin adalah sebuah aturan atau sebuah tata tertib. Tapi arti kata disiplin sebenarnya adalah belajar. Jadi kita disiplin itu berarti kita itu belajar. Kalau kita mengenal di dunia olahraga, itu kan ada contohnya bela diri. Bela diri disiplin, ada jujutsu, berarti orang tersebut belajar jujutsu, atau disiplin pencaksilat, berarti orang tersebut belajar pencaksilat. Padahal dalam naungan bela diri. Jadi di sini sebenarnya disiplin itu lebih kita anggap sebagai belajar, bukan sebuah aturan atau tata tertib. Selanjutnya yaitu disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun D.N. Carson, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai kebajikan, virtus atau nilai universal. Jadi kita menumbuhkan disiplin positif itu sebagai kontrol diri kita. Jadi kontrol diri kita dalam belajar. Kalau kita kepada anak, berarti kontrol diri anak-anak dalam kegiatan belajar sehari-hari. Jadi yang mengontrol itu lebih diutamakan kontrol dari anak-anak tersebut. Dan nilai-nilai kebajikan, kalau kita sekarang menggunakan kurikulum Merdeka, nilai kebajikannya yaitu dari profil pelajar Pancasila itu, yaitu ada 6: beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu mandiri, benar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, lalu kreatif. Nilai kebajikan, meskipun kita menggunakan kurikulum Merdeka, nilai kebajikan tidak hanya dari profil pelajar Pancasila ini. Jadi tidak hanya dari 6 aspek ini saja. Banyak sekali nilai kebajikan, mungkin ada yang lebih spesifik yang bisa kita gunakan. Contohnya dari ibu, ini yang nilai kebajikan yang diangkat ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri. Ada juga nilai
kebajikan 9 pilar dari Heritage Foundation, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, toleransi. Lalu kalau dari ada lagi petunjuk seumur hidup, keterampilan hidup. Jadi sebenarnya nilai kebajikan itu tidak hanya dari dimensi profil belajar Pancasila saja, tapi banyak kita bisa ambil nilai kebajikan yang kita angkat boleh tidak dari profil belajar Pancasila, tapi sebenarnya dari 6 aspek dimensi profil belajar Pancasila itu sudah mencakup semuanya, tapi dalam bentuk yang padat, sehingga barangkali dari Bapak Ibu ingin memunculkan nilai kebajikan yang lebih lebih signifikan, lebih lingkupnya lebih kecil, bisa mencari nilai kebajikan dari berbagai sumber. Itu mengenai disiplin positif dan juga nilai kebajikan. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Sebenarnya teori motivasi manusia itu ada yang namanya motivasi eksternal, motivasi dari luar. Ada juga namanya motivasi internal. Motivasi internal ini motivasi yang dari diri kita sendiri. Jadi sebenarnya motivasi internal ini yang merupakan tujuan dari disiplin positif. Karena disiplin positif itu adalah kontrol diri, sehingga ini yang disebut dengan motivasi internal. Kontrol yang dari masing-masing manusia tersebut atau dari diri manusia itu. Ini yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini karena tidak nyaman, dia lakukan disiplin itu karena tidak nyaman dengan hukuman. Berarti kan ini ada motivasi dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Lebih ketidaknyamanan, lebih karena ada hukuman, sehingga dia melakukan motivasi eksternal. Tapi yang dia lakukan motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Jadi motivasi eksternal itu bisa berupa punishment, hukuman, juga bisa berupa reward atau penghargaan. Kalau motivasi internal itu lebih untuk menghargai diri sendiri, lebih sayang terhadap dirinya sendiri. Motivasi perilaku manusia. Ian Dawson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia: untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau poin 1 dan 2 itu merupakan motivasi eksternal, kalau yang poin 3 itu motivasi internal atau intrinsic. Sekarang mengenai hukuman, penghargaan dan restitusi. Sebenarnya antara hukuman dan penghargaan itu sebenarnya tidak jauh beda. Tujuannya sebenarnya sama. Yang membedakan adalah apa yang didapatkan oleh orang yang terhukum atau siswa yang terhukum itu yang berbeda. Kalau hukuman lebih ke mungkin hal-hal yang membuat anak itu takut. Tapi kalau reward kan anak-anak itu mendapatkan hal-hal yang mereka senang. Jadi bedanya itu antara kesenangan dan ketidaknyamanan saja. Hukuman dalam bahasa Inggris itu punishment,
adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Dalam hal ini, hukuman diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditabirkan oleh orang yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan tidak memberikan respon atau tidak menampilkan sebuah tingkah laku yang diharapkan. Sedangkan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi perbedaan hukuman, penghargaan, dan restitusi itu, kalau hukuman penghargaan itu kan didapat dari orang luar, tapi kalau restitusi ini kita memfasilitasi anak untuk mendapatkan solusi. Jadi solusinya itu kita tentukan bersama-sama, kita dengan anak. Tapi kalau hukuman ataupun penghargaan itu kan kita yang memberi untuk menaikkan motivasi anak atau untuk anak memperbaiki kesalahannya. Tapi restitusi itu lebih ke kita bersama-sama dengan anak untuk memperbaiki kesalahan dari anak. Jadi anak yang sudah sepakat dengan solusi yang kita buat. Kalau hukuman kan kadang anak itu tidak sepakat, tapi mereka terpaksa untuk melakukan karena hukuman. Lalu bedanya restitusi itu sudah disepakati bersama anak. Jadi anak dengan kesadaran dirinya sendiri itu memperbaiki kesalahannya. Lalu ada namanya istilah dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Alficon Punishment by Reward 1993, wawancara SCD Annual Convention, mengungkapkan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi sebenarnya penghargaan itu pun bisa menghancurkan motivasi anak. Kenapa bisa seperti itu? Karena anak akan belajar itu karena adanya hadiah, karena adanya reward. Kalau tidak ada reward, mereka akan kembali ke setelan awal, kembali ke setelan pabrik untuk malas belajar lagi. Jadi sama halnya dengan hukuman, anak akan termotivasi karena takut untuk dihukum. Yang membedakan dari penghargaan dan juga hukuman mungkin hanya takut dan senang, tapi keduanya sama-sama dipaksakan untuk melakukan hal tersebut. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Jadi sebenarnya kedua hal tersebut sama-sama membujuk. Yang satu membujuk dengan hadiah, cuma yang satunya membujuk dengan hukuman. Jadi seandainya dua hal itu hilang, maka motivasi anak juga akan hilang juga. Beda lagi kalau dengan restitusi, bahwa dia akan tumbuh kesadaran untuk melakukan hal baik itu karena nyamannya dirinya sendiri dalam melakukan hal baik atau memperbaiki kesalahan. Oke, selanjutnya ini ada 6 tindakan guru
Saya ingin Bapak Ibu menjawabnya pernyataan pertama ini masuk hukuman atau konsekuensi. Kelihatan? Untuk yang pertama ditulis barangkali ada kertas yang bawa kertas ditulis bisa, yang diingat juga saya yakin Bapak Ibu ingatannya tajam. Jadi kalau hanya sekedar 6 pernyataan pasti masih tetap ingat. Untuk pernyataan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah". Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, yang pertama hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Semuanya konsekuensi? Ya. Oke. Lalu yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi apa hukuman? Oke. Untuk kali ini jawabannya tidak sama semuanya. Ingat-ingat, berarti yang kelima nanti yang konsekuensi siapa, yang hukuman siapa. Yang keenam, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Nah, ada yang konsekuensi atau hukuman. Oke, sekarang jawabannya. Kalau yang pertama benar, hukuman ya, hukuman, konsekuensi. Nah, ini yang kita ke yang kelima. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ya. Untuk yang ke-6, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi karena ada namanya pelajaran PJOK. Karena biasanya kan kalau pemanasan itu pasti lari. Kalau dia ketinggalan berarti kan harus tetap pemanasan, tidak boleh langsung ke materi. Betul begitu Pak Mahfud? Sebagai guru PJOK. Lalu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Rata-rata kalau kita dihukum kan pasti menyakitkan. Tidak ada yang hukuman menyenangkan. Ada tidak Bapak Ibu? Tidak ada kan? Hukuman pasti menyakitkan. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Apapun kondisinya pasti akan terjadi. Contohnya tumpahan air dari di meja tadi, apapun kondisinya tetap harus dilap. Karena dia yang menumpahkan, berarti kan dia juga harus yang melap tumpahan air tersebut. Kalau hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, pasti kadang kita kalau orang Jawa nyentak itu kan kadang sampai tua berarti disentak, apalagi kebetulan pas salah sasaran, tidak salah berhubung sama temannya melakukan hal kesalahan berdua, kita hukum berdua, anak itu merasa tidak bersalah, akhirnya diingat-ingat sampai dewasa. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Contohnya dia menumpahkan tadi kan, sudah karena kamu yang menumpahkan, kamu yang melak. Meskipun dia kadang berundel, tapi setelah
Kelak kan sudah biasa karena dia memang benar-benar yang melakukan kesalahannya. Anak membenci kedisiplinan. Biasanya hukuman itu anak membuat benci disiplin. Kalau konsekuensi itu anak akan menghargai disiplin. Paksaan itu kalau hukuman, kalau konsekuensi itu ada stimulus atau tanggapan. Jadi kita ada interaksi dulu. Mendorong anak menyakiti diri sendiri itu kalau hukuman, konsep diri yang buruk, anak belajar menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Biasanya kalau di anak mengalami hukuman itu pasti dia tidak akan mengaku lebih dulu karena takut untuk dihukum. Selanjutnya identitas gagal, identitas sukses. Jadi insya Allah kalau konsekuensi itu nanti nyambungnya ke restitusi. Kalau ada anak melakukan kesalahan, pasti kita melakukan restitusi. Restitusi itu mencari tahu kesalahan dan menentukan solusi dari kesalahan itu bersama si anak atau bersama tersangkanya, anaknya. Selanjutnya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini ada pernyataan. Mengapa kita memilih harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kalau peraturan itu kan kita menggunakan helm karena tidak mau ditilang polisi. Tujuan kita kan biasanya gitu. Tapi kalau kita punya keyakinan, saya menggunakan helm karena untuk menjaga diri kita sendiri. Itu yang dinamakan keyakinan. Yakin bahwa kalau kita pakai helm, kita mengalami kecelakaan, kita pasti akan selamat. Tapi kalau peraturan kita pakai helm, itu karena kita takut untuk ditilang polisi. Bedanya itu. Jadi dari situ saja kita sudah bisa menyimpulkan bahwa yang banyak manfaatnya yang mana? Yang peraturan atau keyakinan? Keyakinan. Manfaat untuk diri kita sendiri, minimal untuk diri kita sendiri. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kalau kita datang tepat waktu ke pelatihan itu kan karena kita motivasinya, keyakinannya untuk mendapatkan ilmu. Kalau peraturan kan kita hanya datang tepat waktu supaya tidak dimarahi oleh panitia, itu kan beda lagi. Jadi dari sini kita menyimpulkan bahwa keyakinan ini lebih tumbuh dari diri kita sendiri dan lebih banyak manfaatnya untuk kita sendiri. Untuk mendukung motivasi listrik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan sesuatu dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Selanjutnya, nilai kebajikan pada keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikan tadi ada kebajikan tanggung jawab, ada kebajikan mandiri. Kira-kira kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya itu ketertiban, kerapian, bisa. Lalu kalau dilarang mengganggu orang lain, menghargai, bisa. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, disiplin. Dilarang melakukan kekerasan,
rukun, kasih sayang, dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, antri, toleransi bisa, gunakan masker, kesehatan, disiplin juga bisa, tanggung jawab juga bisa. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Ini kalau kembali ke tempatnya tanggung jawabnya karena membawa buku, mengembalikan juga harus sesuai dengan tempatnya. Pada sisi sebelum kita lanjut ke materi, kita akan breaking dulu ya. Ini berapa? Yang ini berapa? Kalau yang ini? Yang ini berapa? Yang ini berapa? Nah, saya tambah lagi. Berapa? Yang ini berapa? Kalau yang ini 3. Yang ini? Ini? Yang ini? Yang ini? Kalau yang ini? Ini? Yang ini? Kalau yang ini? Jadi diikuti kata-kata saya. Ini? Kalau yang ini? 3. Kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi. Ini? Yang ini? Kalau yang ini? Kalau yang ini? Ini? Kalau yang ini? Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi sebenarnya kebutuhan manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Jadi manusia itu pasti mengutamakan kebutuhan untuk bertahan hidup. Seperti yang tadi makan. Lalu cinta dan kasih sayang. Jadi manusia hidup pasti membutuhkan cinta dan kasih sayang. Lalu ada kekuasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi manusia itu pasti kehidupannya yang meliputi 5 ini. Tidak mungkin manusia itu hidup gak pengen senang, susah. Tidak mungkin kan? Pasti akan menginginkan kesenangan, kebebasan. Tidak mungkin. Barangkali ada dari bapak ibu yang ingin hidupnya diatur terus, gak mau dibebaskan. Ada tidak? Nah, tidak ada kan? Cinta dan kasih sayang. Kodratnya manusia itu pasti ingin dicintai dan disayangi. Gak ada orang yang pengen selalu dibenci terus, itu tidak ada. Sekarang restitusi 5 posisi kontrol. Nah, sebelum masuk ke 5 posisi kontrol ini, saya punya sebuah video. Nanti Bapak Ibu simak mengenai posisi kontrol. Jadi 5. Posisi sebagai penghukum, posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan posisi sebagai manajer. Sebelum saya sampaikan ini,
Kita lihat videonya dulu. Saya ulangi lagi ya, ini posisi sebagai penghukum. Saya ulangi lagi. Nah, posisi kontrol sebagai penghukum. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar takut. Cepat. Pergi sana lapangan basket. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Dari video itu kira-kira yang paling disenangi anak yang mana Bapak Ibu? Sebagai manajerial, ya. Jadi sebenarnya peran kita sebagai guru itu menurut Hajar Dewantara itu kita sebagai fasilitator. Jadi kita itu hanya menuntun anak sehingga anak itu senang, belajar itu senang, dan kita juga tahu setiap anak itu kan punya kelebihan masing-masing, sehingga peran kita itu sebagai guru harus memfasilitasi kelebihan dari masing-masing anak. Jadi tidak semua anak itu bisa, contohnya bagus dalam akademik, tidak semuanya. Kadang anak itu non akademiknya bagus, olahraganya bagus, seninya bagus. Jadi tugas kita sebagai guru adalah menuntun anak, menuntun kelebihan yang dimiliki anak. Lalu kembali lagi ke posisi 5 kontrol. Yang pertama tadi penghukum. Kalau penghukum berarti patuhi aturan saya. Awas, kamu salah. Kamu selalu salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Ya. Jadi guru itu seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya sendiri. Kalau salah pasti dihukum. Itu kontrol sebagai penghukum. Membuat orang merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberi tahu kamu, ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berdua begini? Di posisi ini
murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi membuat orang merasa bersalah ini efeknya juga tidak baik, karena murid akan merasa tidak berharga. Lalu teman, ayo bantulah demi bapak. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Murid akan tergantung pada guru tersebut dan hanya bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Jadi kalau diposisikan sebagai teman, itu pasti hanya dengan guru yang mereka anggap teman. Tidak ke semua guru. Kesadaran mereka hanya tumbuh kepada guru yang dekat dengan dia saja. Sebagai pemantau atau monitoring, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang. Jadi di sini guru memantau, jadi masih ada sedikit keterpaksaan karena memang dicatat, karena memang dipantau, sehingga anak itu lebih lebih kontrolnya karena ada pantauan dari gurunya. Manajer, apa yang kita yakini? Nah, yang diyakini kembali ke keyakinan yang telah disepakati oleh anak-anak dan guru. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jika ia melanggar keyakinan kelas karena itu sudah keyakinannya, maka anak tersebut akan bersedia untuk memperbaikinya. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi ada stimulus respon, ada solusi yang dibuat bersama, tidak dibuat oleh gurunya, tapi dibuat oleh guru dan siswa tersebut. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kalau di posisi manajer ini, setiap masalah, setiap kesalahan itu mendapatkan solusinya pun tidak dari gurunya saja, tapi tersebut yang mencari solusi atas kesalahannya sendiri. Bila yang mencari solusinya sendiri, kemungkinan besar anak tersebut akan memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Lalu selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Sebelum kita masuk ke sini, saya ada contoh video mengenai restitusi. Mari kita lihat bersama-sama. Ini kasusnya Aulia belum menuntaskan catatan materi belajar dan meminjam catatan buku catatan Nurul, namun Nurul tidak bersedia menjalankan buku catatannya. Aulia kesal dan merusak buku catatan Nurul. Jadi Aulia ini merobek buku catatan Nurul. Ini segitiga restitusinya. Aulia, silakan duduk. Bagaimana kabarmu, Aulia? Saya kesal sekali dengan tulang guru tadi, Pak. Dia tidak bersedia meminjam
catatannya. Padahal saya hanya ingin menyalin tugas. Setiap orang tentunya kesal jika tidak diajarkan. Lalu apa tindakan kamu tadi, Aulia? Tadi saya robek buku catatannya, tapi cuma sampulnya aja kok Pak. Kesel banget saya. Wajar jika kita emosi. Lalu, apa Aulia puas dengan tindakan itu? Tentu tidak Pak, saya akui saya salah sudah merubah bukunya. Lantas, seperti apa sikap yang Aulia yakini? Harusnya saya lebih sabar untuk menghargai milik orang lain. Jadi, apa rencana Aulia untuk memperbaiki keadaan ini? Saya akan meminta maaf kepada guru Kak, dan saya juga bersedia untuk menggantikan bukunya yang saya rusak tadi. Gimana Kak? Setuju. Bagaimana perasaan jika sudah melakukan tindakan yang kamu yakini itu, Aulia? Tentunya saya akan menjadi pribadi yang lebih tenang dan sabar Pak. Baiklah, Aulia. Mari kita pikirkan penyelesaian masalah ini. Jika perlu, kita panggil guru. Bagaimana? Siap Pak, terima kasih Pak. Itu kasus yang pertama. Ada lagi contohnya. Assalamualaikum Pak. Izin. Waalaikumsalam. Wah, apa kabar, Fauzan? Silakan duduk. Saya sedang malas belajar Pak. Saya tidak tahu mau melakukan apa lagi. Lalu saya mengajak teman buat bermain bola di luar sekolah. Oh begitu. Kadang kita memang muncul rasa malas belajar. Mungkin karena jenuh atau karena hal lain. Iya Pak. Sekarang saya sedang belajar. Baiklah, Fauzan. Tak apa. Tapi hanya karena malas belajar, lantas kamu boleh melanggar peraturan sekolah dengan memanjat pagar. Tidak juga Pak. Maaf Pak, saya salah. Tidak apa-apa. Setiap kita terkadang juga sering melakukan kekeliruan. Lalu sikap seperti apa yang kamu yakini, Fauzan? Harusnya saya bisa menemui guru Pak dengan tetap di kelas. Kemudian menyampaikan kendala belajar saya, bukannya memasuk teman-teman buat bolos mengajak program sekolah Pak. Baiklah. Lalu apa rencana kamu untuk memperbaiki masalah ini? Izinkan saya minta maaf pada guru ya Pak, dan teman-teman juga. Kamu sudah menyadari kekeliruanmu. Lalu apa kamu tahu dengan konsekuensi dari tindakanmu ini? Siap Pak, saya siap menerima konsekuensi dari guru kelas. Lalu apakah peristiwa ini akan terulang lagi, Fauzan? Tidak Pak, saya sangat malu jika mengenai salah lagi. Baiklah, semangat belajar ya. Dari kedua video itu kira-kira lebih adem tidak kalau kita melakukan eksekusi bersama anak daripada menghukum? Lebih nyantai itu kan, dan anak juga lebih, kalau ada yang pernah bilang di kutipannya, sentuhlah anak itu tepat di hatinya ya. Jadi kalau kita bisa menyentuh hati anak itu, mengetuk hati anak itu akan lebih mudah untuk kita meyakinkan anak itu untuk selalu melaksanakan keyakinan kelasnya. Itu tadi contoh sedikit sih. Mungkin dari Bapak Guru pasti bertanya seperti ini. Itu contohnya enak Pak, karena SMA. Kalau di SD bagaimana? Apalagi yang kelas rendah, kelas 1, kelas 2, kelas 3, diajak ngomong saja bingung ya kan. Kadang anak-anak juga diajak komunikasi juga sulit. Nah, di sini segitiga restitusi. Restitusi sendiri itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi adalah 3 strategi untuk melakukan restitusi.
Yang pertama dari segitiga itu yaitu menstabilkan identitas. Jadi kita menstabilkan kondisi anak tersebut dulu, lalu kita validasi tindakannya salah. Setelah tahu bahwa tindakan anak tersebut salah, baru kita menanyakan keyakinannya, keyakinan kelasnya kalau dia salah itu tindakan apa yang harus dia lakukan. Lalu ciri-ciri restitusi. Bukankah untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi ini bukan menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak diyakinkan ke depannya untuk tidak mengulang lagi kesalahan yang telah mereka buat. Jadi anak itu diyakinkan, anak itu dimotivasi, diberikan solusi sehingga anak tidak mengulang kesalahan. Jadi anak akan belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Jadi kalau kita melakukan hukuman itu pasti akan ada kerenggangan antara guru dan anak. Tapi apabila melakukan restitusi, anak akan merasa diperhatikan, anak akan merasa dibantu dengan solusi yang menyenangkan, yang nyaman untuk dilakukan oleh anak. Tawaran atau bukan paksaan, karena solusinya itu digali dari anak sendiri, sehingga di situ tidak memunculkan paksaan. Kita menawarkan anak tersebut untuk memunculkan solusinya sendiri, solusi dari permasalahannya, sehingga kedepannya anak akan belajar dari kesalahan, akan memperbaiki kesalahannya. Restitusi menuntut melihat ke dalam diri. Jadi restitusi ini menuntut anak untuk mawas diri, untuk tahu kesalahannya, dan dia untuk menciptakan perubahan dari dalam dirinya sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi restitusi ini digali kesalahannya dan juga digali solusi dari anak tersebut. Jadi masalahnya apa, solusinya apa, itu berpusat kepada anak tersebut. Kita hanya menawarkan, mendampingi, dan menggali. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi restitusi itu fokus pada karakter. Karakter apa yang difokuskan? Kalau anak mengakui kesalahan, jujur mengakui kesalahan, itu akan menimbulkan karakter yang baik pada anak tersebut. Jadi tidak fokus ke tindakannya, tapi ke karakter dari anak tersebut. Restitusi fokus pada solusi. Kembali lagi bahwa solusinya itu didapat dari anak itu sendiri. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi saat anak itu salah, dia memperbaiki dan langsung kembali ke kelompoknya. Tidak kita hukum, tapi kita kembalikan ke kelompoknya. Saya akan tampilkan video restitusi PSD yang kemarin saya buat. Kalau ini karena restitusinya ini dengan anak SD, dengan anak yang kecil, kadang mereka hanya jawabnya cuma kadang ngangguk, iya gitu saja. Karena beda lagi kalau dengan anak yang di Albi
kita memperbaiki diri kita sekitar boleh. Alasan apa? Kita lakukan masih ada. Sekarang kita cari solusinya supaya kamu bisa berinteraksi dalam melaksanakan ujian. Nanti, kenapa kamu bisa belajar? Kamu belajar berapa? Kenapa kamu berinteraksi? Jadi kamu bisa melakukan ujian dalam sekolah, kamu lama kalau makan ke kaki, terus kalau lupa kan? Kamu tahu bagian yang mana? Apa yang kamu belajar? Jadi sekarang kamu harus bagaimana supaya kamu bisa berlatih dalam melakukan. Jadi kamu setelah sekolah kamu harus berpikir dalam keadaan lagi. Jadi dia besok berpikir dalam dia. Selamat pagi Tito. Kawan kita tadi satu laporan. Kamu sudah laporan. Kamu sudah laporan berapa kali? Saya sudah laporan. Dulu perbuatan hari kita. Terlaporan itu manusia, tapi kita tidak boleh itu dan sekarang mari kita cari solusinya supaya kamu tidak akan lagi. Kenapa kamu berlaku? Mana Pak? Sadar, kenapa kamu berlaku? Tapi ya, tapi ya, tapi itu ya. Kamu tahu tidak yang benar? Apa yang kamu benar? Jadi kamu lakukan yang benar sebenarnya intinya apa yang kamu lakukan supaya kamu tidak lagi dengan dia. Jadi besok sama dia, lagi sama dia. Itu tadi contoh resolusi untuk anak sekolah dasar. Memang kalau kita melakukan melakukan segitiga resolusi, kalau mungkin di usia SMP, SMA itu kita lebih nyamannya mereka sudah bisa untuk berpikir luas. Jadi anak bisa berpikir luas. Tapi kalau di SD, kalau kebetulan saya kan di kelas 4, mungkin agak lebih mudah. 4, 5, 6 mungkin saat melakukan segitiga resolusi juga lebih mudah. Kalau mungkin di kelas 1 itu yang mungkin saat ditanya juga jawabnya iya, tidak, gitu. Tapi sebenarnya sama saja. Kalau di anak kelas 1, 2, dan 3 itu biasanya kan kejujuran anak itu masih tinggi, kepolosan anak untuk berbohong, keinginan untuk berbohong juga rendah. Sehingga saat kita melakukan institusi, kita mengarahkan untuk mencari solusinya juga lebih mudah. Jadi bahwa di semua paparan tadi mungkin yang lebih kita utamakan, lebih kita yakini yaitu mengenai keyakinan kelas dan juga mengenai reward atau punishment dan juga penghargaan dan juga hukuman. Jadi tidak kita bisa membiasakan kelas kita untuk
ke restitusi, lebih ke penyampaian lebih ke kesadaran anak. Jadi tidak lagi dengan hukuman, tidak lagi dengan reward yang nanti membuat motivasi sementara terhadap anak. Karena takutnya nanti setelah anak dihukum, akhirnya muncul ketidaknyamanan setelah anak kebanyakan di reward, saat tidak ada reward, anak menjadi bosan. Selanjutnya, Bapak Ibu, ada dua refleksi kita pada hari ini yang ada dua refleksi. Nanti Bapak Ibu yang berkenan menyampaikan pendapatnya, menyampaikan refleksinya terhadap apa yang kita pelajari bersama, sehingga kita semua tahu apa yang telah kita dapat dan apa yang telah kita yakini pada proses diseminasi pada hari ini. Untuk yang pertama, hal baru apa yang Anda rasakan setelah mengikuti kegiatan ini? Barangkali dari Bapak Ibu yang berkenan menjawab, silakan mengajukan monggo sedikit. Ya, terima kasih atas waktunya. Hal baru yang saya rasakan, saya sangat senang juga bahagia Bapak, karena kegiatan diseminasi pada pagi hari ini itu memberikan banyak pelajaran, khususnya bagi saya, mulai dari materi tentang teori kontrol dari Dr. William Jason. Kalau bisa saya simpulkan dari teori tersebut bahwasanya sebagai guru, saya secara pribadi mungkin mulai saat ini harus mulai berubah lebih baik dengan cara belajar. Itu yang saya simpulkan dari teori kontrol tadi. Yang kedua tentang disiplin positif. Saya juga termasuk salah satu mungkin Pak ya yang masih keliru pemahamannya tentang disiplin. Selama ini seringkali saya istilahnya disiplin itu identik dengan aturan atau kata kutip. Padahal dari materi tadi bahwa disiplin itu adalah kontrol diri bagi kita untuk mencapai tujuan yang mulia. Ini juga hal baru dan pemahaman baru yang saya peroleh dari kegiatan hari ini. Setelah hal yang paling penting lagi tentang restitusi 5 posisi kontrol dan 3 restitusi. Kalau dari kegiatan awal sampai hari ini, ya dapat saya simpulkan Pak, saya mungkin akan mulai berusaha melakukan restitusi di siswa saya dan mulai belajar bagaimana berkomunikasi kepada siswa-siswi saya dan mencari solusi ketika ada kesalahan atau permasalahan di sekolah saya. Itu saja, terima kasih. Untuk Bu Siti, refleksi sekarang. Untuk yang kedua, yaitu apa yang akan Anda lakukan setelah ini untuk keinginan kelas Anda. Monggo, siapa Bu? Terima kasih untuk waktunya. Dari refleksi tahun kedua, yaitu apa yang akan Anda lakukan setelah kegiatan ini untuk keyakinan di kelas Anda. Langsung saja ya, mungkin untuk yang pertama yaitu buat keyakinan kelas dengan anak-anak. Terus yang kedua yaitu melaksanakan dan memotivasi anak-anak supaya melaksanakan keyakinan kelas tadi. Mungkin itu cukup dari saya.
Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiplin positif itu intinya adalah bagaimana kita bisa menjadikan kita sebagai guru yang menuntut dari anak-anak kita, menjadi fasilitator bagi anak-anak kita. Karena sebenarnya anak itu bukanlah kertas kosong yang mudah kita isi, mudah kita coret, sehingga anak itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi anak itu adalah sebuah kertas yang sudah ada coretan, sehingga bagaimana kita sebagai guru bisa menjadi fasilitator, bisa menuntut, bisa merubah coretan itu menjadi bentuk yang indah, bisa menebak coretan itu menjadi coretan yang indah. Itu sebenarnya tugas kita sebagai guru. Jadi bukan lagi guru yang mengarahkan anak sesuai keinginan kita, tapi kita sebagai guru yang mengikuti kemampuan anak, menuntut kemampuan anak untuk menjadi anak yang sukses. Itu tadi penyampaian materi disiplin positif bagi saya. Apabila ada hal yang bermanfaat, yang baik, itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada kekurangan atau kesalahan saya dalam menyampaikan materi, itu murni dari diri saya sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.